Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana, calon guru angkatan 10 dari TK Anuria, Gresik, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak modul 1.2 A. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan atau rencana. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya adalah proses pembelajaran di modul 1.1, yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat. Selanjutnya yaitu jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih tersebut agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tidak dapat merubah benih padi dari tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat anak mereka, hanya bisa menuntun tumbuhnya laku. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu 1. sebagai pemimpin pembelajaran, 2. sebagai coach bagi guru lain, 3. sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, serta yang kelima yaitu penggerak komunitas praktisi. Di sini saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Di sini sangat berkaitan sekali antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Selanjutnya yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya dapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai atau bintang sedikit pada hasil kegiatannya. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid serta memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda, maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 4 yaitu penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak.
Di sini saya melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta melakukan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.